Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama mengalami pelemahan 0,66% dengan menyentuh area high di 7.128. Artinya area 7.100 masih menjadi area support yang cukup kuat bagi IHSG karena akhirnya IHSG kembali tertahan dari area tersebut dan mengalami koreksi dengan closing di area 7.052. Untuk area supportnya masih sama di kisaran 7.015. Dan hari ini kembali low-nya untuk ketiga kalinya menyentuh area 7.015, kisaran 7.015 ya, dimana low-nya di 7.018. Jadi kita gunakan area 7.015 sampai area 7.000 sebagai area support kuat daripada IHSG. Potensinya masih sama, membentuk inverted head and shoulders. Kalau bisa breakout daripada area kisaran 7135 sampai 7149. Dan kalau kita lihat hari ini pergerakan IHSG memang terus mengalami penurunan ya teman-teman. Walaupun akhirnya di akhir sesi ada sedikit tarikan. Hari ini total transaksi 14,6 triliun, ada 186 saham yang mengalami penurunan. Berbanding 2 kali lipatnya, 186 yang mengalami kenaikan dan 2 kali lipatnya yang mengalami penurunan. Hari ini asing kembali net buy 350 miliar, sebuah petanda yang cukup baik dari asing walaupun hari ini IHSG-nya mengalami koreksi. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MTech. MTech pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,21% dengan high di area 1665, bertepatan dengan kurang lebih area resistennya. Secara tren memang MTech teman-teman bisa lihat sendiri, jelas dari kiri ke kanan downtrendnya teman-teman. Tetapi ada sebuah pola yang menarik jika MTech bisa breakout daripada area resistennya. Polanya itu apa? Polanya adalah inverted head and shoulders. Ini adalah left shouldernya. Lalu di sini adalah headnya. Dan yang hari ini adalah bagian right shouldernya. Neckline-nya ada di 1670 ataupun 1675. Jadi kalau bisa breakout ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya, di mana target kenaikannya kita akan ukur dari low yang ada di bawah sampai neckline, lalu kita letakkan di area breakout. Harusnya bisa naik sampai kisaran 1900 ya teman-teman. Untuk support terdekatnya ada di kurang lebih area kisaran 1580 sampai 1555. Jadi kalau besok koreksi tipis turun ke sini menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun kalau teman-teman mau buy on breakout silahkan buy kalau dia bisa breakout dari 1675. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah JAPFA. JAPFA hari ini ditutup menguat 2,17%. Penguatan yang didukung dengan volume. Bisa kita lihat volume yang ada di bawah hari ini cukup besar dibanding volume kurang lebih sepanjang 2 bulan terakhir ya teman-teman. JAPFA sendiri saat ini berada di area support kuatnya kurang lebih di 1385 sampai 1365. Di mana area support ini memang sudah beberapa kali mampu menahan jika saham JAPFA mengalami penurunan. Untuk resisten terdekat akan menguji 1480, sebuah kesempatan untuk trading di saham JAPFA yang suka buy on breakout karena akan membentuk double bottom. Kalau dia bisa breakout dari 1480.
Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ada potensi untuk mengejar kembali area resistennya. Kalau dia bisa breakout beberapa waktu ke depan, bisa saja kembali mengalami penguatan sampai area 1590. Nah, kalau misalnya mau entry saham Japa gimana? Kalau mau entry saham Japa, teman-teman bisa gunakan area kurang lebih di 1400 besok. Kalau ternyata 1400 yang mampu bertahan, ada potensi dia naik lagi ke 1480. Kalau kemudian 1400 jebol, dia berpotensi kembali menguji area support kuatnya di kisaran 1385 sampai 1365. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PNLF. PNLF hari ini ditutup minus 6,3%. Akan menguji area supportnya teman-teman, kurang lebih di kisaran 590 sampai 580. Bisa kita lihat bahwa area ini bisa digunakan sebagai area support. Dan juga yang menarik adalah area ini adalah area golden ratio dari Fibonacci. Jadi kita lihat besok apakah area 580 mampu menahan penurunan dari PNLF. Karena kalau ternyata dia terus mengalami penurunan, berpotensi menuju area support berikutnya kurang lebih di 530 sampai area 510. Secara tren memang PNLF ini bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat kenaikannya juga luar biasa. Dari area 190 bisa naik sampai kisaran 760. Bisa kita lihat udah naik sangat signifikan. Jadi kalau dia ada koreksi-koreksi menjadi wajar. Dan kita akan tunggu apakah area 580 mampu menahan koreksi dari PNLF. Karena di sini bisa kita lihat ada area supportnya. Coba kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Di time frame yang lebih kecil bisa kita lihat bahwa sebenarnya buangannya masih ada ya teman-teman. Walaupun sempat di cover pada hari perdagangan kemarin, ternyata hari ini masih terus melanjutkan penurunannya dengan closing mengalami penurunan 6,3%. Kalau kita coba masukkan sebuah indikator, saya penasaran kalau pakai MACD. Apakah ada divergen di sini? Wah. Ya, tidak usah kita lihat di lain kesempatan, tapi teman-teman bisa gunakan area 580 sebagai area support terdekat. Kalau jebol kita pantau di sekitaran 530 sampai area 500-an. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ITMG. ITMG pada perdagangan hari ini ditutup melemah 6,1%, pelemahan yang cukup wajar karena ITMG berusaha breakout dari resistennya di kisaran 45.225, di mana akhirnya dia tertahan dan mengalami penurunan. Support terdekat ada di 41.250 sampai 40.800. Jadi silahkan teman-teman pantau 41.250 sampai 40.800. Kalau ternyata jebol, malah bisa mengkonfirmasi double top, bisa jadi turun sampai area support yang ada di bawah di 36.000 ya teman-teman. Jadi besok kalau teman-teman mau trading ITMG, silahkan pantau area supportnya. Kalau di sini tertahan, ada doji, ada hammer, ataupun ada candle yang cukup meyakinkan, boleh coba entry dengan target kembali ke area resistennya. Jadi overall sebenarnya sideways. Saham ITMG dari 45.225 sampai kurang lebih area 40.800. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Mika. Mika hari ini ditutup mengalami pelemahan 1,45%.
Setelah gagal breakout dari resisten di 3140, Mika sudah kurang lebih turun dari high-nya tuh di 3190. Mika udah turun kurang lebih 14,84%. Posisinya saat ini ada di area support yang cukup kuat. Karena ketika Mika naik sempat tertahan cukup lama di sini sebelum melanjutkan kenaikannya, dan yang menarik selain support kuat area 2700 adalah area golden ratio juga dari Fibonacci. Lebih tepatnya 2720 closing hari ini. Walaupun memang secara volume teman-teman bisa lihat ketika Mika turun volumenya itu gede-gede ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak cocok dengan saham Mika juga nggak ada masalah, bisa coba cari saham lainnya. Kalau saham Mika besok bisa bertahan di area support 2750 sampai 2700, artinya ada potensi kembali tes area resisten di 3140. Kalau kemudian besok saham Mika gagal bertahan di 2700, ada potensi melanjutkan penurunannya ke area support berikut di 2550 sampai 2490. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah INTP. Salah satu saham dari sektor semen-semenan. Hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 9,97%. Kita akan tandain di sini area resistennya. Posisinya sekarang ada di resistennya teman-teman. Dan berpotensi untuk membentuk double bottom kalau dia bisa breakout dari 10.225. Kurang lebih double bottomnya seperti ini. Ini adalah bottom yang pertama, cukup lebar. Low-nya sama, kurang lebih di 9.000. 9.000 sampai 10.000, artinya 10.200 ada kenaikan kurang lebih 1.200. Jadi bisa naik sampai kisaran 11.000-an ya teman-teman. Kita ukur dari low yang ada di bawah, kita letakkan di neckline, lalu kita copy paste. Ya harusnya bisa naik sampai kisaran 10.450. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan buy kalau dia bisa breakout high hari ini. Ataupun kalau yang mau buy on weakness, boleh coba nunggu kurang lebih di 9.775. Kalau turun ke area tersebut bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham INTP. Kalau teman-teman lihat dari sisi volume hari ini jelas yang terbesar dibanding Juli, Agustus, September, dan Oktober. Apakah ini menjadi sebuah tanda-tanda bahwa INTP akan mengalami kenaikan kembali? Silahkan teman-teman pantau area supportnya di 9775 ataupun area resistennya yang sepertinya akan di breakout pada perdagangan esok hari. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham, MTEK, JAPFA, PNLF, ITMG, Mika, dan INTP. Disclaimer untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali serta analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk support akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.